Oke, Pak Rifki. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukralillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Saya jadi kebawa tegang ya, padahal ini daring ya. Karena mungkin ada Bapak Ibu yang lebih hebat, apalagi di sini saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada ketua jurusan, kepada seluruh Bapak Ibu dosen dan semua alumni yang sudah bergabung. Pak Rijal itu masih tegang mungkin ya. Biar waktu karena masih baru. Saya selalu tegang, Pak Nano. Oke, lanjut. Maaf kalau banyak kata-kata yang absurd ya. Oke, baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini seperti yang diamanahkan, saya hanya berbagi ilmu dengan Bapak Ibu karena saya yakin semuanya sudah berpengalaman dalam proses pembelajaran, baik itu di sekolah, direct learning maupun di rumah masing-masing ya. Apalagi sekarang momentum work from home, pasti banyak informasi atau kendala yang mungkin itu berbicara tentang seperti apa sih pembelajaran daring itu. Kemudian sekarang kan eranya terbuka ya, era keterbukaan, gawai semua bentuk produk dari platform digital sekarang semua digunakan tanpa terkecuali ya Bapak Ibu. Mau itu di lembaga pendidikan, di ekonomi, di bisnis, semuanya menggunakan. Nah, hari ini kita membahas tentang pembelajaran berbasis digital. Kalau untuk teknik mungkinnya sebetulnya Bapak Ibu sudah menguasai tekniknya ya. Tapi di sini saya akan lebih difokuskan kepada satu platform digital di mana ini menjadi cukup trending juga di kalangan para pendidik, yaitu menggunakan Quizzes ya. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu boleh membuka aplikasinya dulu, yang khusus yang di laptop, jadi biar ada persiapan gitu ya. Simulasinya nanti di akhir. Jadi sekarang saya ingin memberikan dulu memberikan pemahaman dulu berkaitan dengan game based learning ya. Karena ini masih hangat, saya kemarin ada pelatihan game based learning, jadi mungkin ini momen yang tepat untuk di-share kepada Bapak Ibu semua. Oke, langsung saja. Ada salam dari pasukan Ghana ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini sangat trending di media sosial. Nah, fokus diskusi kita hari ini, Bapak Ibu, kita akan memfokuskan kepada apa itu game based learning, kemudian kita sedikit mengubah pola pikir guru dalam belajar. Mungkin selama ini yang kita tahu pembelajaran itu ya direct learning, pembelajaran langsung di sekolah gitu kan. Kalau rasanya ada yang beda gitu ya, pergeseran sebuah budaya, pergeseran sebuah habit, sebuah kultur, di mana pembelajaran itu harus di rumah ya, tidak di sekolah gitu kan. Itu hal yang di luar habit kita gitu ya sebagai guru. Pasti banyak kendala juga. Kemudian belajar daring apakah menjadi suatu dilematika gitu ya. Nah, mungkin nanti setelah sharing ini apakah masih ada suatu dilematika atau kendala bisa kita diskusikan nanti. Kemudian yang terakhir nanti kita simulasi game based learning menggunakan aplikasi Quizzes. Oke, kita lanjutkan. Saya memulai dari sebuah pertanyaan ya. Silahkan boleh dijawab di hati masing-masing. Karena kalau seminar daring itu ya, saya berkali-kali jadi peserta, kemudian dan sekarang baru jadi pembicara. Berbeda gitu ya, seminar daring itu kadang saya bertanya belum tentu dijawab gitu ya, jarempling nggak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu bukan menjadi batasan buat kita. Oke, Bapak Ibu pernah ngantuk dan jenuh kan ya saat belajar? Pasti di sekolah, aduh iya, budak teh gitunya, nu bangor, nu tukang pupuihan gitu kan. Setiap hari kita dihadirkan dengan dengan anak-anak gitu ya. Di sini ada gambarnya ya, nuhuai gitu ya, anu tukang ngejailan temennya. Nah, itu momen yang tentunya sangat kita rindukan ya di momen work from home sekarang.
Tapi ketika belajar langsung, kadang kejenuhan itu sering ada. Sering mengganggu ya, bukan mengganggu. Menjadi kendala juga dalam kegiatan pembelajaran. Nah, perubahan global Bapak Ibu, perubahan sekarang kan kalau kita berbicara kan kemarin itu ada wacana kita berada di revolusi industri 4.0 katanya ya. Tentunya kan itu sudah hampir mau lewat ya. Bahkan di setiap negara itu sekarang sedang mempersiapkan wacana society 5.0 gitu ya. Society 5.0 itu jadi seluruh budaya digital itu sudah menjadi tatanan dilakukan melalui media digital seperti itu. Jadi perubahan global itu sangat banyak sekali. Di sini ada ada karikatur yang menjelaskan dulu kan hasil belajar itu kalau kita memperoleh nilai kecil kan orang tua mempertanyakan kepada kita gitu sebagai anak yang produk tahun 90-an mungkin tahu ya. Kalau yang sekarang kan biasanya kalau anak bermasalah itu langsung guru yang dituntut gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan termasuk di lingkungan keluarga. Kalau dulu kan makan bareng tanpa gawai gitu ya, tanpa smartphone, tanpa apa. Sekarang kan sudah foto bareng, kudu dipoto heula we gitu. Itu salah satu bentuk-bentuk perubahan. Nah, berbicara game, Bapak Ibu, ini transformasinya muncul sejak tahun 1954 ya. Ini diinisiasi oleh Gerolamo Cardano. Nah, jadi ini Bapak Ibu perangkat game pertama. Ini tuh komputer pertama yang bisa digunakan untuk main game. Ini beratnya kurang lebih dalam artikel itu 1 ton gitu ya. Ini tuh prosesor. Jadi yang seperti lemari ini prosesor Bapak Ibu. Kalau sekarang kan chip prosesor itu sebesar ini ya. Nah, sebesar gini gitu ya. Dan sekarang itu dulu sebesar ini gitu ya. Jadi terjadi terus transformasi perubahan-perubahan ya. Nah, yang suka main game digital mungkinnya dulu, nah ini ada Gymbot ya, Gamebot gitu ya. Kemudian ada permainan yang klasik-klasik seperti ini, ada permainan ini game Mario Teguh, Mario Bros ya, Mario Teguh. Game Mario Bros. Dan sekarang bertransformasi semua ya. Mobile Legend, kemudian ada apa ini ya? Saya jarang main ini, tapi setidaknya saya tahu gitu ya. Ada Free Fire ya, ada PUBG. Nah, itu sebuah pergantian atau perubahan transformasi game gitu ya dari sejak 90 sampai tahun 2020 sekarang. Nah, ini literatur yang saya kaji Bapak Ibu dari Eko Nugroho, sekaligus saya mengikuti pelatihan kemarin. Jadi beliau ini salah satu orang yang menginisiasi bahwa setiap pembelajaran itu membutuhkan game ya. Seperti ini saja Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran itu kan ada visual, audio visual, ada kinestetik, dan ada audio visual kinestetik. Dari usia TK sampai usia tua, kalau setiap proses diskusi, pembelajaran, seminar, kalau dilibatkan dalam proses permainan, otomatis semuanya itu pasti ada dalam kondisi menyenangkan. Ya. Misalkan di dalam pelatihan, contoh kita pelatihan langsung itu melakukan game-game yang mungkin itu melibatkan kinestetik Bapak Ibu semua, itu pasti menyenangkan. Termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Ketika kita mengajak siswa keluar, melihat pemandangan, nah itu kan secara kontekstual. Nah, permasalahannya, sekarang kan kita harus berbasis daring. Berarti, apakah ada yang kurang nanti hasil inputnya terhadap kegiatan pembelajaran? Soalnya kan kalau melihat teori, pembelajaran di sekolah dasar itu harus secara kontekstual. Ya. Sekarang banyak yang bertanya, guru-guru di sekolah dasar juga, karena kebetulan saya ngajar di kelas karyawan juga, itu banyak yang bertanya, Pak, ini kan tidak kontekstual, ini harus seperti apa? Nah, nanti kita diskusikannya. Next. Nah, saya ingin sedikit memberikan dulu pengertian, sharing kepada Bapak Ibu.
untuk mengubah pola pikir kita, sebetulnya game itu maksudnya seperti apa sih? Game dibawa kepada proses pembelajaran. Kan ada istilah bermain sambil belajar, seperti itu ya. Nah, pengertian dari game sendiri ya, itu sebuah aktivitas untuk pemecahan masalah melalui permainan. Ya. Kemudian ada istilah game-based learning. Ya. Belajar bermain melalui proses pembelajaran melalui proses bermain, ya, mengoptimalkan game sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman belajar dan hasil belajar. Kemudian, nah ini yang terakhir. Jadi produk yang terakhir itu ada yang disebut dengan GFC atau gamification, ya. Ini dari Nick Pelling, ya. Nah, gamification itu apa? Menerapkan desain game, ya, ke lingkungan non-game untuk memotivasi orang dan merubah perilaku. Nah, nanti impact-nya terhadap kegiatan pembelajaran itu apa sih? Memahami masalah dan cara mengatasinya, kemudian keinginan untuk menerapkan dalam setiap masalah dalam kegiatan pembelajaran. Nah, intinya Bapak Ibu, seringkali kita kan melihat kegiatan pembelajaran di SD gitu ya, anak-anak itu kadang kenapa sih anak-anak itu kecenderungannya ingin bermain? Contoh ketika serius ya, ketika kita dalam proses pembelajaran, anak-anak itu kadang masih bermain aja. Nah, itulah anak-anak. Di kelas rendah, itu batas maksimal daya konsentrasi anak itu 8 sampai 10 menit. Ya. Kemudian di kelas tinggi, kalau tidak salah itu 10 sampai 12 sampai 15 menit. Nah, itu daya konsentrasi paling lama. Sisanya, anak itu harus dilibatkan dalam kegiatan bermain. Harus dilibatkan dalam kegiatan kinestetik yang melibatkan daya gerak, ya. Kemudian ada game-game kecil, ya. Jadi di sini kita pahami bahwa kalau anak itu merasa nyaman dalam saat bermain, nah di sini ada, nanti saya sampaikan ya. Ini ada produk gamifikasi, Bapak Ibu. Jadi gamifikasi itu kalau disederhanakan, Bapak Ibu, kalau game-based learning itu hanya permainan untuk kegiatan pembelajaran, tapi tidak ada reward-nya. Tapi kalau menggunakan gamification, itu kegiatan pembelajaran melalui proses bermain, tapi nanti ada step-step yang harus anak ikuti. Contoh gini, saya dulu pernah melakukan kegiatan bermain di sekolah dasar ya, di kelas 3 SD, itu di kelas rendah. Itu anak untuk menemukan ayat di dalam Al-Quran, tapi saya semuanya disuruh menjadi bajak laut. Jadi semuanya pakai topeng, ya. Saya suruh untuk bawa topeng, kemudian bawa apa? Pokoknya bentuk semuanya bermain peran. Oke, anak-anak, sekarang silahkan kalian keluar. Bapak sudah simpan harta karun di lingkungan kelas, itu temukan. Dan setiap tahapannya itu harus bertahap. Dan setiap proses itu ada reward antara gamification dengan game-based learning. Nah, ini salah satu produk gamifikasi, ada Quizzes, ada Kahoot ya, kalau Bapak Ibu yang sudah tahu, ada EduBox, kemudian ada Kelas Surala, ini produk Jepang yang bekerja sama dengan beberapa instansi di Indonesia, itu namanya Kelas Surala tentang matematika. Nah, ini semuanya didesain untuk anak itu senang dalam belajar. Contoh ginilah, contoh lain. Bapak Ibu mungkin punya platform digital belanja ya, Tokopedia, ada potongan harga atau ada apa ya, bonus atau Shopee gitu ya. Nah, itu semakin orang tertarik untuk belanja, ya semakin tertarik dengan diskonnya. Nah, itulah yang disebut dengan gamifikasi. Nah, dalam hal ini gamifikasi bagaimana kita sebagai guru bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga anak itu akan terus terpacu. Dari satu step ke step yang lain, kegiatan pembelajarannya akan secara kontinu. Seperti itu. Nah, dan saya mengutip dari Nick Pelling dan Mas Eko Nugroho, ternyata yang selama ini jadi mindset kita bahwa
proses pembelajaran yang serius bagi anak ketika mereka merasa senang saat bermain. Yang justru sebaliknya untuk guru. Jadi ketika anak sedang bermain, kadang buat guru panangan sidakep dina luhur bangku calik na aja mayun ke ibu guru gitu kan. Itu suatu apa ya? Suatu prinsip yang sangat konvensional gitu ya. Dan sekarang berbagai perubahan zaman ya itu melibatkan siswa untuk banyak aktif, banyak bermain, sehingga saya rasa bentuk gamifikasi itu sangat perlu kita terapkan di setiap kegiatan pembelajaran, baik itu di SD, dimanapun kegiatan pembelajaran itu kita laksanakan. Nah itu secara singkatnya Bapak Ibu, sisanya mungkin nanti kita bisa tanya jawab lah ya. Nah sekarang hayu urang ulin ya, kita bermain Bapak Ibu. Sekarang silakan buka aplikasi Quizzes di gadget atau PC Bapak Ibu masing-masing. Kemudian langsung saja ketikkan join myquiz.com. Silakan. Saya beri waktu 1 menit Bapak Ibu untuk masuk ke join. Pak Reki, jelas suara saya? Nah, jadi di sebelumnya sudah saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, termasuk para mahasiswa juga yang sudah join di grup WhatsApp, itu untuk mempersiapkan aplikasi Quizzes-nya ya. Dan sebagian mahasiswa yang karena kebetulan Bapak Ibu saya juga ngajar di PGMI semester 4, itu banyak yang penasaran. Saya sempat sekali terapkan ya dalam kegiatan UTS, itu hampir saya minta respondennya dari mahasiswa, itu hampir 80% karena mereka itu sudah melakukan UTS yang cukup membingungkan gitu ya, nggak tahu mata kuliah apa. Itu setelah mengikuti UTS ini ya, meskipun pertanyaannya ribet, mereka senang. Karena apa? Karena di sini menerapkan konsep gamification ya. Jadi gamification itu seolah-olah anak itu masuk ke dunia game dan harus menyelesaikan misi. Kalau misinya tidak selesai, maka apa ya, ada yang asa kumaha gitu ya. Contoh kalau bapak-bapak ya yang suka main Mobile Legends, bayangkan kalau kalah seperti apa. Makanya Mobile Legends itu selalu jadi daya tarik, PUBG itu selalu jadi daya tarik, kemudian game Free Fire itu selalu jadi daya tarik, karena setiap platform digital, platform game, platform bisnis itu menerapkan gamification. Jadi setiap orang itu akan selalu tertarik dan selalu memainkan, gitu ya. Oke, kita langsung aja. Kalau sudah masuk ke ini, nah silakan masukkan Pak Rijal keluar ini. Pak Riza buka Quizy kayaknya. Iya, kayaknya keluar dia. Baik. Yang lain udah pada buka? Di sini di saya udah ada 26 orang. 26 orang yang buka Quizzes.
Tapi saya juga ini belum tahu, ini nunggu dulu dari Pak Rijal. Bentar ya. Ya, udah. Ini belum. Baru gabung lagi. Nah, itu akhirnya Pak Rijal masuk lagi tuh. Di sini zona merah. Jadi sinyalnya sering terganggu. Ya, silakan Pak Rijal, dilanjut. Oke, masih Bapak ada Ibu. waktu 5 menit lagi, silakan. Oke, 5 menit lagi ya. Sudah 28 Bapak Ibu. itu yang daftar. Oke, sudah ada ya. Oke, kita mulai saja gamenya. Sorry. Nah, ini akun kuisi saya, Bapak Ibu. Jadi ini koleksi kuis saya yang sudah saya buat. Bapak Ibu juga bisa nanti mengadopsi atau mengakuisisi kuis dari yang sudah dibuat oleh orang lain. Kita edit karena di kuisis ini open access untuk mengambil atau mengakuisisi kuis dari orang lain. Oke, sebentar ya. Aduh, ini kok loading. Ayo Pak, kita sudah nunggu-nunggu nih, penasaran gimana cara bermainnya. Seru. Ya. Apa? Pinjam HP lah. Tunjukkan yang. Sudah ada 35 yang join di game tersebut. Ada yang bertanya kodenya berapa? Aduh, saya lupa tadi Pak Rijal. Saya tidak meng-screenshot. 256850, Pak. Oh, itu ada di atasnya ya? Ada di atasnya. 256850. 25. Oke. 6850. Pak Rifki, kita mulai lagi. Ya, siap Pak Rijal. Ini udah 35. Mudah-mudahan cukup 36. waktunya ya. Siap. Oke. Nah, tadi Bapak Ibu sudah gabung, sudah banyak. Kita mulai saja. Meskipun ganti kode, tapi gak jadi masalah. Bentar. Ini Pak Ahyar juga udah ikutan nih. Nggak tahu Pak Nano mana ini Pak Nano? Sama Pak Kajur. Bapak Ibu, coba passwordnya diulangi lagi, kode gamenya. Oh, keluar lagi? Ya, bisa nggak keluar dulu? Mohon maaf, keluar lagi. 746958. Iya. Nah, ini sudah ada, Ibu Sri sudah masuk, Saiful Hidayat sudah pada masuk. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, kalaupun hari ini saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan cara membuat game ini atau membuat soalnya, nanti mungkin saya bisa membuat video tutorialnya. Oke, karena sudah cukup banyak, biar nggak ini, kita mulai saja. Silahkan dikerjakan. Ini soalnya nggak terlalu susah dan cuma 7 soal. Ya, silahkan nikmati gamenya. Nanti kalau ada bantuan
bantuan untuk bonus-bonus itu yang muncul, semakin sering menjawab benar, nanti akan semakin banyak bonus. Dan bonus itu bisa kita gunakan sebagai bantuan untuk menjawab soal. Sekali lagi mohon maaf kalau ada soal yang kurang tepat dan kurang nyambung dengan jawabannya. Karena ini sebagai simulasi saja. Bagi yang belum gabung, ini kode gamenya ya di atas ada. Nah, di sini sambil saya jelaskan juga Bapak Ibu sambil main. Di sini ada jumlahnya ada 37 siswa yang mengerjakan ulangan. Nah, di sini ada peringkatnya. Ini juga menjadi tantangan dan ini konsep dari gamifikasi ya atau gamification. Nah, itu Ibu Ira sudah beres. Dan di sana ada record kecepatan menjawab dan ketepatan menjawab juga, ya. Nah, di sini saya sebagai admin bisa juga mengakhiri kalau misalkan sudah habis waktu, bisa saya akhiri juga gamenya di sini ya. Ini kecepatan yang menjawabnya 72%. Jadi alumni dan mahasiswa PGMI itu cerdas-cerdas ya. Sampai kecepatan menjawabnya 74%. Nah, ini papan peringkatnya. Ada yang mengatakan, aduh Pak, kok papan peringkatnya dimunculkan? Ini sebagai motivasi ternyata untuk siswa ya. Tapi sebelumnya kita ingatkan kepada siswa bahwa peringkat ini bukan berarti paling hebat atau nggak hebat gitu ya. Ini hanya sebagai motivasi untuk siswa. Oke, itu karena takut Pak, lihat Pak, admin kelima Pak, aduh. admin Saya minta lagi ID-nya. Barusan kelihatan 256850 ya. Adminnya lupa lagi jawabannya. kode apa? Kalau admin sambil ngurus-ngurus yang lain, jadi nggak fokus tadi mengerjakannya. Udah Pak, telat Pak. Barusan tiba-tiba sinyalnya kurang baik. Telat Ya. jadi nggak bisa ikutin. Ya nggak apa-apa yang telat nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa buat simulasi lagi lah. Nah, Bapak Ibu, karena takut waktunya tidak mencukupi, Minta mohon marah maaf. jaga, jadi bisa ke satu. Mohon maaf saya akhiri saja ya. Bisa. Oke. Nah, jadi di sini saya sebagai guru atau wali kelas, kita lihat siapa juara pertamanya. Ulangi lagi Pak, pengen ikutan. Nah, ini ya. Jadi bisa di-share ke siswa juga. Nah, kemudian ini skor-skornya juga. Nah, kalau sudah, kita bisa main lagi atau enggak ya. Barusan. Nah, ini reportnya ada. Ya. Admin jadi keberapa Pak? Admin? Admin kegenep. Waduh, turun. Siti Nah, Hajar kalau ya, sudah. Pertama. Nanti untuk Siti Hajar, Pak Rijal sama admin dikasih hadiah Pak Rijal. Ada 1 buah buku. Asik tuh ya, ada 1 buah buku. Kalau enggak nanti dari Panano juga ya hadiah. Nah itu ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa mengevaluasi soal juga, apakah soalnya terlalu mudah atau terlalu susah. Ini bisa ditinjau pertanyaan ya. Ini bisa dipelajari juga. Tidak mungkin saya bahas secara eksplisit sekarang. Dan kita kalau misalkan ada siswa yang tertinggal itu bisa main lagi. Tapi nanti siswa yang lain tidak bisa mengikuti. Karena kalau sudah 1 nama itu tidak bisa mengulang nama yang sama. Gitu. Jadi usahakan si namanya itu betul-betul nama siswa. Itu ya, tidak ada samaran. Nah, kita klik keluar saja kalau sudah. Itu Pak, admin betul semua ya Pak ya tadi?
Insya Allah cuma kurang cepat aja. Iya, kurang cepat. Aduh. Nah, kita melihat nilainya di mana? Termasuk nilai itu sudah terrecord. Nah, lihatnya di hasil. Klik hasil. Nah, tadi kan nama gamenya Smart Teacher ya. Nah, nanti itu bisa kita unduh, unduh Excel. Nah, saya contohkan aja. Nah, ini file Excel-nya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Lihat nilainya di mana? Nah, lihat nilainya itu di... Nah, ini Pak, ada akurasi, ada Pak, skor. nggak muncul. Di close dulu yang ininya apa namanya? Internetnya, buka lagi yang baru. Oke. Ada? Pak Rifki ada? Ada ya? Nah, ini ya. Ini yang muncul yang tadi, Pak. Yang muncul yang tadi, yang Smart Teacher. Oh. Ini di close dulu ininya, share screen-nya. Nanti diganti sama share screen yang baru. Oke. Yang mau ditampilkan. Ini ya? Ya, betul. Itu muncul. Sip. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada skornya, ya. Skornya kok nggak ke-record ya? Kayaknya harus di-download ulang ya. Jadi, saya contohkan yang lain aja. Oh, ini 0%, mohon maaf. Nah, jadi lihatnya Bapak Ibu, untuk melihat nilai, lihat dulu di hasil ya. Saya klik hasil. Nah, nanti lihatnya di yang persentase ini. Kalau yang warna merah berarti itu... Pak, nggak muncul, Pak. Jadi yang kebukanya masih yang tadi, masih Excel. Jadi kalau mau ganti slide itu harus ganti, harus dikeluarin dulu baru masuk lagi. Udah ya? Nah, ya. Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kita lihat nilainya di hasil. Nah, setelah di hasil nanti kalau yang 0%, berarti itu tidak terrecord nilainya. Berarti kita lihat yang 72% di kuis yang Smart Teacher ini. Klik ini, kita unduh. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Bentar ya, sebentar. Saya stop dulu ininya. Nah, ini hasilnya. Total. Jadi, kita mengambil nilainya dari yang isi nih. Nah, ini. Itu silahkan nilainya mau diolahnya seperti apa. Dan di sini kalau yang menjawabnya kurang tepat, itu terlihat ya, yang berwarna merah. Jadi termasuk nilai itu sudah terrecord ya di sini. Akurasi, nah ini persentasenya bisa dilihat. Yang merah itu berarti belum mengerjakan, yang kuning baru setengah atau seperempat, yang oranye ya. Nah ini yang paling tinggi itu kalau persentase teratas itu berarti yang menjawab cepat. Nah seperti itu Bapak Ibu untuk ininya pembelajaran daringnya melalui game atau aplikasi dari Quizizz ya. Itu saja mungkin Pak Rifki nanti, atau sebetulnya sih saya belum mulai ke simulasi pembuatan ya. Bagusnya seperti apa atau nanti saja? Nanti itu Pak bisa langsung mengecat ke Bapak atau kita bikin acara khusus buat Bapak karena jujur saya pun tertarik dengan game ini. Ini luar biasa. Paling nanti saya bikin tutorial saja ya. Ya. Oke, siap. Atur nuhun Pak Rifki, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rijal dan beri applause buat Pak Rijal, kasih reaction applause-nya.
Baik, terima kasih Pak Rijal. Tadi saya kalau nggak salah lihat ada Pak Sekjur masuk ke grup. Selamat datang kepada Pak Sekjur, Pak Dadan F. Ramdan. Bisa Pak Dadan menyapa sudah masuk, ada. mahasiswa dan para alumni. Terima kasih, saya baru bergabung karena ada kegiatan yang belum ditinggalkan barusan. Cari password dari Pak Kajur. Terima kasih Pak Kajur. Sami, Kang Dokter. Wilujeng gabung. Wilujeng gabung, Pak. Menginspirasi semuanya ya pada kita semua, para alumni yang telah memaparkan. Saya lihat Pak Rijal tadi tentang kuisis ya. Semoga bermanfaat bagi para alumni yang sedang mengajar di SD atau MI atau di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih juga pada Pak Rifki, Pak Nano, Bu Neni yang telah menjadi narasumber untuk kegiatan webinar hari ini. Walaupun momennya dalam suasana liburan, sudah libur, tapi kita bisa menggunakan ini lebih optimal. Kita bisa mengkreasi apa saja yang ada dalam benak kita untuk menjadi lebih manfaat bagi orang lain begitu. Apalagi di hari-hari terakhir di Ramadan ini, semoga menjadi nilai amal soleh begitu ya. Terima kasih gitu aja Pak Rifki. Amin. Ya, terima kasih Pak Sekjur buat para alumni. Nuhun. Pak Sekjur yang sekarang Pak Dr. Dadan yang menemani Pak Kajur, Pak Haji Yayan. Insya Allah kita sama-sama untuk terus membangun PGMI untuk jauh lebih baik ya Pak ya. Apalagi Pak Dr. Ya, amin. Dari MPI, dari manajemen. Jadi terkait manajemen insya Allah kita akan lebih rapi lagi, kita akan lebih jauh lebih baik lagi untuk pengelolaan jurusan PGMI. Ya, terima kasih Pak Sekjur. Tadi saya lihat ada masuk lagi nih Pak Alpin. Nah, Pak Alpin ini bareng Pak Alpin dan Bu Siti Hozan, beliau dosen PGMI dan dosen olahraga. Jadi kalau olahraganya senior, kalau sekarang dosen olahraganya muda. Makanya mahasiswa pada senang semua kalau belajar olahraga sama Pak Alpin. Ya, baik, kita lanjut karena berhubung Kalau sama Pak Yayan juga senang. Senang Bapak. Tadi yang Pak Rijal itu luar biasa. Kita lanjut ke pemateri terakhir, Bu Neni, alumni angkatan 2008 yang akan menyampaikan tentang jejaring alumni atau networking-nya. Jadi silakan Bu Neni untuk memaparkan materinya. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Wah, langsung Bu Neni memberikan share screen-nya. Siap. Bu Neni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang Bapak Kajur, Pak Sekjur, Pak Nano, Pak Rijal, Pak Moderator, terima kasih banyak, serta rekan-rekan alumni dan para mahasiswa. Sehat selalu, selamat berjumpa kembali dengan saya. Alumni angkatan pertama yang banyak cerita luar biasa tentunya, perjuangan besar ketika harus mengenalkan nama PGMI di tataran fakultas tentunya. Rekan-rekan alumni 2008, mana suaranya Pak David, Pak Jailani tadi ada. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin saya hanya akan sedikit memaparkan saja bahwa kita sebagai ikatan alumni tentu memiliki satu peran dan fungsi ketika alumni kita akan dibagaimanakan, itu yang paling penting mungkin ya. Secara sederhana sebetulnya ketika berbicara tentang istilah, saya ini aja perbesar dulu. Ya, jadi hakikatnya alumni itu kan pada dasarnya adalah suatu pilar bahwa lembaga tersebut telah meluluskan, itu mungkin intinya.
Oleh karenanya, secara tidak langsung kita sebagai alumni ini memiliki peran penting untuk menguatkan atau menjadi satu penguat terhadap lembaga kita, khususnya adalah jurusan kita sendiri, PGMI. Nah, itu yang paling penting sih mungkin. Cuma ada permasalahan yang luar biasa, yakni ketika kita sebagai seorang alumni kadang tidak mengupayakan diri kita dan bahkan tidak mengoptimalkan diri kita di mana sih keberadaan kita gitu. Bahkan kita tidak peduli tentang posisi bahwa kita ini adalah lulusan mana. Apalagi mungkin banyak hal yang telah terjadi di lapangan. Kadang ketika kita ditanya lulusan dari mana, kemudian lulusan PGMI, agak minder, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau ditanya, khususnya saya pribadi, saya angkatan pertama yang berlabel I di akhir, SPDI, kalau sekarang kan gelar kita sudah SPD. Nah, kadang kita merasa, apa ya, bisa dikatakan minder karena seolah-olah label kita ini seperti lulusan PAI, mungkin itu ya, sedikitnya seperti itu. Halo, ada? Ada Bu Neni, lanjut. Ada Bu, jelas Bu. Oke. Masalahnya di saya sinyalnya jelek. Aduh, ngikutin Pak Rijal nih, sinyalnya langsung jelek. Bisa jadi saya menghilang nanti kayak Pak Rijal. Ya, teman-teman ikatan alumni, mungkin kalau secara sederhana sebetulnya kita juga sadar sendiri ya, peran kita itu sebetulnya akan menjadi apa. Yang pasti karena tadi di awal Pak Kajur sudah menyampaikan bahwa sekarang kita akan mengadakan kegiatan visitasi reakreditasi, otomatis lulusan PGMI ini bisa menjadi satu peran penting untuk mewujudkan visi dan misi dari prodi kita. Itu yang paling penting sih. Kemudian yang kedua bahwa ketika kita menjadi lulusan dari lembaga itu, secara tidak langsung ini akan menjadi ujung tombak meningkatkan reputasi pendidikan kita. Alhamdulillah dari angkatan pertama sampai sekarang kalau saya melihat jumlah mahasiswa sepertinya PGMI tidak pernah pudar peminatnya. Rata-rata kelas kita sekarang 147-an ya Pak Rijal ya, sampai angkatan yang sekarang yang tingkat 1 itu 147, dan bahkan dari angkatan 2008 itu tidak akan kurang dari 100, rata-rata pasti di atas 100 orang. Kemudian berbicara tentang peran kita sebagai alumni, secara tidak langsung bahwa alumni ini akan membuka jalan dan bahkan akan memperkenalkan bahwa program studi PGMI ini akan berjalan lebih berkualitas ketika kita sebagai seorang alumninya pun bangga mengakui jurusan PGMI. Itu mungkin yang paling penting sih. Sehingga bisa tadi dibuktikan teman-teman, alhamdulillah ada beberapa teman kita yang seyogianya sudah lulus PNS, dan bahkan mereka tidak hanya mengajar di FI saja, mereka bisa membuktikan bahwa lulusan PGMI bisa mengajar di SD. Itu yang paling penting. Jadi hematnya kalau menurut saya kita harus selalu berbangga hati dan tidak usah minder ketika lulusan dari PGMI, itu sih yang paling penting. Dan bahkan ketika saya melihat bahwa lulusan-lulusan PGMI ternyata kalau yang di daerah itu rata-rata pasti mengelola lembaga sekolahnya masing-masing. Nah, itu yang paling hebat. Selanjutnya, nah ini yang paling penting. Buat apa sih kita punya ikatan? Ya, intinya adalah agar kita peduli dan saling membangun sinergi, itu kuncinya. Jadi ketika kita punya sinergi, maka secara tidak langsung sinergi kita ini mutlak. Kalau saya katakan di sini saya pakai bold hitam, harga mati kita. Kenapa harga mati? Karena ketika kita mampu bersinergi dengan lembaga tempat kita atau sekolah di mana kita mengabdi ilmu, secara tidak langsung alumni adalah akan dilihat pertama oleh masyarakat. Oh, lulusan dari jurusan A gitu. Oh, dia bisa mengajar di ini, dia bisa mengajar di itu. Berarti ada rasa bangga buat kita. Nah, ini makanya saya katakan bahwa alumni itu harga mati. Oleh karenanya,
saya sebagai alumni angkatan pertama S1, mungkin di atas saya ada yang konversi dan sebagainya ya, D2 kalau Kang Yena kebetulan tidak muncul ya, tidak gabung. Jadi mari kita akan memulai bagaimana cara membangun sinergi kita. Itu yang paling penting sih. Kemudian alumni yang sukses ini tentu tidak akan bisa dipisahkan dari program studi. Makanya tadi di awal Pak Kajur sudah memperlihatkan beberapa orang yang telah PNS atau bisa dikatakan sebagai pegawai negeri sipil, ya sudah bukan lagi honorer, bahwa ini secara tidak langsung kesuksesan mereka ya ada di balik jurusan kita sendiri, PGMI, ketika mereka menimba ilmu. Cuma yang bedanya apa? Kalau kita kan rezekinya masih mungkin honorer. Jadi tidak usah kecil hati ketika kita ikut CPNS gagal dan gagal lagi, karena insya Allah pasti kalau ada peluang, kalau rezekinya sudah baik, kalau takdirnya sudah mendukung, ya pasti kita pun akan lolos sama seperti teman-teman kita yang lain. Selain itu pula, bahwa ketika kita menjadi seorang alumni secara tidak langsung, biasanya konteks penjualan satu lembaga tertentu itu akan lebih cepat diserap oleh masyarakat apabila ada lulusan yang mempromosikannya. Biasanya mereka akan lebih percaya terhadap lulusan. Bagaimana kalau saya kuliah di PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Kalau kita mempromosikannya dengan bahasa yang bagus, tentu dan bahkan kita merekomendasikannya gitu, tentu PGMI akan selalu diburu oleh calon mahasiswa. Ya khususnya sekarang ya, kita saya sambil lagi ke teman-teman yang berada di daerah, sekarang kita sudah masuk di penyeleksian mahasiswa baru. Jika ada tetangganya, saudaranya, boleh diajak masuk gabung di jurusan PGMI, biar nanti PGMI kita semakin melanglang buana lagi. Tadi apa yang dikatakan Pak Moderator, harus melanglang buana se-Indonesia gitu ya, PGMI-nya kita harumkan lagi. Kemudian saya menuliskan beberapa hal yang penting ketika kita menjadi seorang alumni. Pertama, bahwa tadi saya katakan sebagai seorang lulusan secara tidak langsung bahwa kita ini memiliki satu bukti nyata akan kemajuan lembaga kita atau sekolah kita. Jadi ketika teman-teman semuanya sudah lulus, saya sudah lulus, Pak Rijal angkatan kedua sudah lulus, angkatan ketiga Kang Rosi ya, angkatan Kang Rosi, angkatan keempat siapa ya, saya lupa, dan sebagainya semuanya. Nah, ketika Anda sudah berada di lapangan, sudah berada di masyarakat, secara tidak langsung masyarakat itu akan melihatnya adalah sosok kita, bukan lembaga yang lebih jauh, tapi sosok kitanya. Kemudian kita sebagai alumni pula harus mampu memiliki potensi yang menjual nama baik lembaga kita, menjual citra lembaga kita. Jadi ketika teman-teman lulusan PGMI, mohon maaf ya, misalnya Anda lulusan PGMI tapi Anda tidak mengakui prodi kita sendiri, berarti secara tidak langsung kita ini tidak menjual citra kampus kita, ya khususnya prodi kita gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan adanya ikatan alumni ini secara tidak langsung akan mempererat suatu relasi ya, jaringan kita. Teman-teman yang belum bekerja, nah seperti angkatan yang kemarin baru lulus ya, angkatannya Kang Saiful yang baru banget tahun ini lulus, dan tahun kemarin misalnya banyak yang belum bisa ngajar dan sebagainya. Kita kan punya ikatan alumni nih. Di sini kita bisa sharing misalnya sekolah mana atau tempat mana yang berada di sekitar kita khususnya, atau mungkin yang berani keluar jika ada lowongan pekerjaan, kan itu kita bisa saling berbagi. Nah, dari informasi-informasi inilah secara tidak langsung bahwa kekuatan alumni ini akan menjadikan satu bursa dunia kerja sebetulnya. Seperti kemarin ketika saya memantau di grup WA kita ya, sudah ada yang oh ini langsung jualan ya karena mempromosikan nama-nama masing-masing. Saya dari daerah Anu nih, saya khasnya Anu, itu kayak promosi jualan dan sebagainya. Nah itu sebetulnya kan
membangun dulu jejaring yang sederhana. Nah, seperti itulah sebetulnya di mana kenapa kita perlu sekali membentuk satu ikatan alumni. Itu yang paling penting. Sehingga saya mengatakan bahwa ketika alumni ini ada, maka secara tidak langsung ini tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Teman-teman dari angkatan pertama atau sampai angkatan yang lulusan, mohon maaf ya, dan sampai lulusan yang kemarin 2019-2020, pada dasarnya kita ini tidak dibedakan oleh nama angkatan atau tahun lulus ya. Kita ini sama, membawa nama prodi kita PGMI. Oleh karenanya kita harus memiliki satu visi, satu misi, satu tujuan, satu niat, satu itikat baik. Bagaimana caranya agar prodi kita ini semakin berjaya lagi, semakin diminati lagi, kita mampu menjual prodi kita. Karena apa? Karena toh di lapangan pun banyak lulusan yang bisa diserap bukan hanya di sekolah-sekolah yang berlabel nasional, bahkan internasional, itu tidak sedikit. Jadi secara realistis kita harus berpikir bahwa ketika kita menjadi lulusan lembaga tertentu, maka kita harus menanamkan dalam hati bahwa jurusan itu memang benar-benar tempat kita menimba ilmu, memang benar-benar kita ini harus mempromosikannya lebih baik lagi sehingga kita akan lebih solid lagi. Itu yang paling penting. Kemudian di sini saya menuliskan tentang renungan membangun jaringan, bahwa ketika kita memiliki satu jaringan, kita mengatakan ikatan alumni program studi PGMI khususnya, hematnya teman-teman yang punya kegiatan apapun, mungkin kita bisa kelola bersama dalam ikatan alumni, karena ini akan menjadi hal positif pula bagi program studi PGMI khususnya, dan umumnya ya untuk kita semua. Misalnya ada salah satu sekolah yang akan mengadakan seminar A, mungkin kita bisa berbagi dengan teman-teman angkatan kita atau teman-teman alumni PGMI kita, sehingga memiliki satu kegiatan yang lebih luas lagi. Nah, kemudian ketika membangun jaringan ini secara tidak langsung, teman-teman pun harus memiliki kepercayaan, dan kita harus yakin bahwa dengan adanya kegiatan alumni, ini akan lebih mempererat lagi tali persaudaraan kita. Kemudian akan lebih lagi mempermudah kita jika kita mengalami kesusahan. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Hematnya saya tidak akan terlalu banyak berbicara, karena secara tidak langsung ketika kita membangun jaringan dari ikatan alumni kita, mungkin hal yang paling penting adalah kita harus mengadakan silaturahim yang sifatnya berkesinambungan. Jadi jangan hanya sampai saat ini, maka justru hari ini kita akan memulai, kita akan mengkuikan lagi bagaimana caranya ikatan alumni PGMI ini bisa berjalan setiap tahunnya, walaupun tidak dapat bersua langsung, mungkin kita bisa seperti ini melalui kegiatan daring. Mungkin seperti itu Pak Moderator, saya tidak akan panjang lebar. Intinya saya bangga menjadi lulusan PGMI angkatan pertama. Terima kasih banyak para dosen-dosen yang telah mendidik kami semuanya, dan alhamdulillah saya bersyukur luar biasa karena bisa bergabung kembali dengan program studi PGMI. Terima kasih banyak atas bimbingannya selalu buat Pak Kajul, Pak Sekjur, rekan-rekan dosen semuanya, dan dukungan para teman-teman seangkatan, bahkan adik angkatan semuanya. Terima kasih banyak. Mungkin itu Pak Moderator, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.